Pendahuluan. Kemerdekaan Indonesia telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, Indonesia telah melepaskan diri dari penjajahan Belanda dan Jepang. Namun demikian, Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan berusaha kembali menjajah. Pada tanggal 16 September 1945, pasukan AFNI, Allied Force Netherlands East Indies, mendarat di Surabaya di bawah pimpinan W.R. Patterson. Kedatangan pasukan AFNI ternyata diboncengi pasukan Belanda yang tergabung dalam NICA atau Netherlands Indies Civil Administration. Pasukan Belanda berusaha menguasai kembali Indonesia yang memicu terjadinya pertempuran di berbagai daerah. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar mengenai perjuangan bersenjata dalam proses mempertahankan kemerdekaan di 3 daerah, yaitu Surabaya dalam peristiwa 10 November, Bandung dalam peristiwa Bandung Lautan Api, dan Ambarawa di dalam pertempuran Ambarawa. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran tentang perjuangan bersenjata yang terjadi di Semarang dalam pertempuran 5 hari, Medan dalam pertempuran Medan Area, dan Bali dalam pertempuran Puputan Margarana. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran 5 hari di Semarang berawal ketika rakyat Semarang berusaha melucuti senjata tentara Jepang. Pertempuran itu meletus pada 14 Oktober 1945. Pertempuran antara pasukan Jepang dan pemuda Indonesia berlangsung selama 5 hari hingga tanggal 19 Oktober 1945. Pertempuran tersebut berlangsung sengit sehingga menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit dari kedua belah pihak. Kurang lebih 2.000 jiwa pemuda Indonesia gugur dalam pertempuran tersebut dan sekitar 1.000 tentara Jepang tewas. Selanjutnya ada pertempuran Medan Area. Pada 9 Oktober 1945, tentara sekutu tiba di kota Medan. Tindakan tentara NICA yang membonceng pasukan sekutu memancing insiden dengan pemuda setempat di sebuah hotel di Jalan Bali, wilayah Medan. Insiden tersebut adalah seorang anggota NICA menginjak-injak bendera merah putih yang dirampasnya dari seorang pemuda. Hal ini memicu kemarahan pemuda Indonesia. Hotel tersebut dikepung oleh tentara RI dan pemuda, dan terjadilah pertempuran. Pada 1 Desember 1945, sekutu memasang papan bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area atau batas resmi daerah Medan di berbagai sudut kota. Sejak saat itu, bentrokan antara pemuda Medan dan NICA menjalar ke seluruh penjuru kota Medan. Pertempuran juga terjadi di Bali, anak-anak. Namanya Pertempuran Puputan Margarana. Tentara NICA tiba di Bali pada 2-3 Maret 1946 dengan tujuan membentuk negara boneka di wilayah Indonesia Timur. Akan tetapi upaya Belanda tersebut ditentang oleh I Gusti Ngurah Rai. Selanjutnya pada 18 November 1946, I Gusti Ngurah Rai I Gusti Ngurah Rai mulai menyerang pasukan Belanda. Pada 20 November 1946, terjadi pertempuran besar-besaran antara pasukan Belanda dan pasukan I Gusti Ngurah Rai di Margarana, Bali. Agresi militer Belanda terhadap Indonesia. Pimpinan negara Inggris menyadari bahwa sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Belanda tidak mungkin diselesaikan melalui peperangan. Karena itu, Inggris berusaha mempertemukan kedua belah pihak dalam meja perundingan. Pada 10 November 1946 diadakan perundingan antara Indonesia dan Belanda di daerah Linggarjati, wilayah selatan Cirebon. Dalam perundingan tersebut, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir,
Miss ulangi, Perdana Menteri Sultan Syahrir, sedangkan Belanda diwakili oleh Van Mook. Miss ulangi, diwakili oleh Van Mook. Pada tanggal 25 Maret 1947, hasil perundingan Linggarjati disetujui. Nah, apa ya isi perjanjian Linggarjati itu? Isi perjanjian Linggarjati secara garis besar adalah sebagai berikut. 1. Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia secara de facto meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. 2. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang ketiga, RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang akan diketuai oleh Ratu Belanda. Apa yang terjadi selanjutnya? Rupa-rupanya pada 21 Juli 1947, Belanda menyerang wilayah Republik Indonesia. Wah, tindakan Belanda ini telah melanggar perjanjian Linggarjati. Belanda berhasil merebut sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Akibatnya apa? Wilayah Indonesia menjadi semakin kecil. Nah, serangan Belanda ini dikenal dengan nama agresi militer Belanda I. Peristiwa tersebut menimbulkan protes dari negara tetangga dan juga dari dunia internasional. Perjanjian Linggarjati yang sudah kita pelajari ini sebenarnya sudah masuk ke dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui jalur diplomasi ya anak-anak. Nah, selain perjanjian Linggarjati, masih ada perundingan lainnya yang dilakukan dalam rangka menegakkan kedaulatan Indonesia. Kita akan mempelajarinya dalam pembelajaran selanjutnya. Nah, anak-anak, kita sudah belajar beberapa pertempuran dalam rangka memperjuangkan atau mempertahankan kemerdekaan. Rupanya setelah Indonesia merdeka, masih ada bangsa-bangsa yang ingin merebut kemerdekaan Indonesia. Namun, para pejuang, para pemuda tidak menyerah. Mereka tetap berusaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk mereview pembelajaran minggu lalu dan minggu ini, kami, guru kelas 6, ingin memberikan kuis untuk anak-anak. Kuisnya mudah. 1. Apa yang melatar belakangi peristiwa pertempuran Medan Area? 2. Ceritakan salah satu perjuangan bersenjata yang paling berkesan. Ceritakan yang paling berkesan saja ya, menurut anak-anak, menggunakan bahasa sendiri. Jawaban ditulis di